2 dari 3 anak-anak usia 13 sampai 17 tahun pernah ngalamin salah satu kekerasan di hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan emosional, sampai kekerasan seksual. Data ini dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018. Kemen PPA juga catat tuh kalau ada tren kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak tiap tahunnya. Kalau dilihat dari tren, sebenarnya penyebab kasus ini tuh banyak. Dan data dari KPAI bilang paling banyak penyebab adanya kasus ini karena penyalahgunaan relasi kuasa. Maksudnya gimana? Yuk kita bahas. Oke Sohib, data dari Kemen PPA bilang kalau kasus kekerasan pada anak terus naik tiap tahunnya. Mirisnya, paling banyak justru kekerasan seksual pada anak. Gak percaya? Nih kita lihat datanya. Kita ambil contoh di tahun 2022, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 16.106 kasus. Paling banyak terjadi kasus kekerasan seksual pada anak sebanyak 9.588 korban. Terus angkanya naik nih Sohib di tahun 2023. Kasus kekerasan pada anak terjadi sebanyak 18.175 kasus. Dan ternyata paling banyak terjadi juga kekerasan seksual pada anak sebanyak 10.932 korban. Terus kalau kasus di tahun 2024 gimana? Dari keterangan Ketua KPAI bilang kalau kasus kekerasan pada anak di tahun 2024 naik sebanyak 60%. Kita lihat data dari Januari sampai Juli 2024 oleh Kemen PPA. Jumlah kekerasan seksual pada anak udah sebanyak 4.844 kasus. Di tahun 2022, 2023, sampai 2024, korbannya nih mayoritas usia 13 sampai 17 tahun. Kalau dikulik lebih dalam lagi Sohib, dari data ini tuh sebenarnya yang meningkat nggak cuma korbannya, tapi juga pelakunya. Di tahun 2022, pelaku kekerasan seksual pada anak sebanyak 11.717 orang. Di tahun 2023, sebanyak 13.506 orang. Dan di tahun 2024, dari Januari sampai Juli, ini udah sebanyak 5.900 orang. Dan yang makin miris, mayoritas pelakunya ternyata laki-laki dewasa usia 25 sampai 44 tahun dan didominasi oleh orang terdekat. Kalau kekerasan terhadap anak itu dominasinya memang kekerasan seksual, dan yang sangat masih miris menjadi kekhawatiran kita itu pelaku kekerasan itu adalah orang yang terdekat, orang yang dikenal korban, orang yang seharusnya memberikan perlindungan. Nah ini yang tadi disampaikan, pencegahan dari berbagai aspek. Tadi di satuan pendidikan kita berkoordinasi tentunya dengan kementerian lembaga terkait untuk bisa juga mengeluarkan regulasi-regulasi untuk bisa melakukan antisipasi, untuk bisa melakukan early warning system, itu kan menjadi sangat penting. Kok bisa ya orang yang harusnya ngasih perlindungan malah justru jadi pelakunya? Tapi Sohib, ini data yang lapor aja. Padahal sebenarnya masih ada korban yang belum laporin tindak kekerasan seksual. Bisa jadi karena takut, nggak tahu cara lapornya, dan lainnya. Ini keterangan dari Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian P3A. Kadang suka nggak habis pikir ya, kasus kekerasan seksual pada anak kok makin naik tiap tahunnya. Apa sih sebabnya? Yang pertama, penyalahgunaan relasi kuasa. Menurut Ketua KPAI, Ayi Mariati Solihah, kalau dilihat dari tren penyebabnya ini banyak banget. Tapi yang paling banyak tercatat di KPAI karena penyalahgunaan relasi kuasa. Maksudnya, kekerasan seksual ini dilakuin pada anak karena pelaku lihat posisi anak-anak tuh lemah, lugu, belum mengerti banyak hal, jadi disalahgunain sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Ketua KPAI juga bilang nih, penyalahgunaan kemajuan teknologi bisa jadi pemicu naiknya angka kekerasan seksual pada anak. Nah, karena kemajuan teknologi ini bikin akses mudah ke konten pornografi yang bisa jadi pemicunya. Contoh, orang tua yang kecanduan pornografi ini kerap kali ngelampiasin hasrat seksualnya justru sama anak-anak. Jadi, dia nggak punya kemampuan untuk mengelola emosi. Makanya muncul hasrat seksual yang dipicu dari tontonan. Yang ketiga, masalah ekonomi dan sosial. Nah, kalau orang tua ngalamin tekanan atau ketidakstabilan ekonomi, atau bahkan masalah komunikasi, anak-anak sering jadi korban pelampiasan. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan edukasi. Nah, anak-anak yang nggak dapat edukasi cukup tentang cara ngelindungin diri,
pendidikan seks, mereka lebih rentan jadi korban. Terus gimana caranya supaya kasus-kasus kayak gini nih nggak keulang terus dan makin banyak? Ketua KPAI Ayu Mariyati Solihah bilang kalau nyediain layanan konseling keluarga seperti yang udah dilakuin melalui Kemenpan RB, keluarga ataupun orang tua bisa sampein pengaduan ataupun pendapat atau sekedar konsultasi terkait masalah keluarga termasuk kekerasan seksual pada anak. Berikutnya upaya ajarin anak cara minta tolong. Nah, Komnas PA bilang kalau ini adalah salah satu cara untuk memperkecil ruang kejahatan. Orang tua diminta edukasi anak sejak dini tentang gimana caranya minta tolong. Ajarin anak-anak untuk belajar caranya ngelapor, ngomong kalau ada kondisi yang bahaya. Ini harus didukung juga nih sama orang tua yang membangun komunikasi yang baik sama anak-anak. Upaya berikutnya, pendidikan seks sejak dini. Selain upaya pencegahan dari keluarga, ternyata sekolah juga punya upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, salah satunya dari Peraturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nih aku spill. Tapi kalau kondisinya udah terlanjur kejadian, gimana cara lapornya? Oke Sohib, sebelum kita ngomongin soal lapor-melapor, kita harus siapin beberapa poin penting supaya dapat bantuan dan juga perlindungan. Yang pertama harus pastiin keselamatan dan keamanan. Nah, saat anak jadi korban kekerasan seksual, segera jauhi tempat kejadian. Misalnya kekerasan terjadi di rumah, maka bawa korban untuk cari perlindungan di rumah keluarga lainnya atau lokasi yang aman lainnya. Yang kedua, simpan bukti kekerasan seksual. Nah, setelah kondisinya udah aman, segera tuh kumpulin seluruh bukti-bukti kekerasan seksual. Misalnya seperti pakaian, foto, video, rekaman percakapan, atau bisa juga saksi-saksi yang ngeliat bukti kekerasan seksual. Bukti-bukti ini ngebantu banget Sohib dalam proses penanganan kasus di kepolisian. Oke, kalau udah ready semua, terus gimana? Sekarang banyak kok lembaga yang siap membantu korban kekerasan seksual. Misalnya Komnas Perempuan, Komnas PA atau Perlindungan Anak, atau Lembaga Bantuan Hukum. Nih aku spill kontaknya. Yang kedua, dapetin bantuan medis dan psikologis. Sohib bisa segera datengin fasilitas kesehatan buat dapetin pemeriksaan medis dan psikologis. Karena biasanya korban ini punya trauma psikis, jadi butuh bantuan psikologis. Sekarang banyak kok rumah sakit dan klinik yang punya layanan khusus untuk korban kekerasan seksual. Yang ketiga, laporin ke pihak kepolisian. Sohib bisa langsung laporin ke kantor polisi terdekat. Polisi bakal lakuin penyelidikan dan ngasih perlindungan kepada korban, termasuk layanan medis, psikologis, dan hukum. Jadi jangan pernah takut speak up soal kekerasan seksual pada anak, biar pelaku dapat hukuman yang tegas dan bikin efek jerah. Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, emang perlindungan anak nih harus banget diprioritasin. Gak cuma perlindungan secara fisik, tapi juga psikologis. Gak cuma dilakuin dalam lingkup keluarga aja, tapi masyarakat juga harus ikut aktif ngawasin kasus kekerasan seksual pada anak. Karena setiap anak punya hak untuk dilindungi. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.